telemarketing di sini tuh positif banget gitu, nggak ada negatifnya karena membantu banget. Nah kalau udah pas kesini-sini itu aku dapatnya bisa 11-an. Apa ya produk yang mau kita tawarin, kita harus hafalin dulu gitu. Maksudnya tahu produknya itu untuk apa gitu. Jadi jangan sampai kita salah ngasih produk. Halo Workers, kali ini Workerspedia kembali lagi dengan konten tentang dunia pekerjaan. Sebentar lagi, kalian akan diajak untuk melihat seperti apa sih pekerjaan dan keseharian dari seorang telemarketing. Seperti apa kesehariannya, apa sih suka duka dari pekerjaan ini? Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Workers. Terus support kami dalam membuat konten-konten menarik dan berguna buat kalian. Dan jangan lupa untuk melihat lagi konten-konten menarik lainnya dari Workerspedia. Karena cuma di sini channelnya para pekerja. Oke, langsung aja yuk kita temui Faros. Halo Workers, nama saya Faros. Saya bekerja sebagai telemarketer di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini saya ingin mengajak Workers mengetahui apa sih pekerjaan telemarketing itu. Yuk! Nah Workers, tadi kan aku udah ngajakin ya pengalaman aku atau apa sih yang membuat aku tuh suka banget kerja di telemarketing ini. Nah aku ini bekerja sebagai telemarketer itu kurang lebih 3 tahun ya. Itu aku juga awalnya diajak sama teman aku karena pertama gajinya menjanjikan dan bonusnya ini loh yang bikin aku suka. Karena sebelum aku tanya-tanya dulu nih sama teman, memang dapatnya berapa, terus apa nih yang dapat dihasilkan. Nah saat teman aku menjelaskan, aku suka banget. Pekerjaan telemarketing itu aku tahu. Telemarketing itu jadi kita ibaratnya sama ya kayak SPG. Jadi kita berjualan gitu. Kita menawarkan produk-produk yang kita jual di perusahaan kita. Cita-citanya sih sebenarnya aku pengen banget jadi guru. Cuman ya karena ada suatu sebab lah ya. Jadi aku tertarik di telemarketer. Aku seperti biasa, sehari-hari itu sebelum mulai pekerjaan, kita biasanya absen dulu ya pas datang. Nah, terus yang kedua, sebelum mulai pekerjaan kita briefing biasa. Jadi setiap tim itu kita dikumpulkan. Habis selesai briefing, kita seperti biasa balik lagi ke ruangan masing-masing ya. Kita kerjain tuh pekerjaannya kita. Pertama kita buka database-nya dulu, udah ada di situ. Kita teleponin satu-satu customer kita. Saat kita kerja, handphone nggak boleh dipegang ya. Nah, nanti setelah selesai, itu kira-kira jam 11, itu kita boleh pegang handphone. Jadi saat kita buka handphone, biasanya ada nih muncul, Mbak saya pesen dong Mbak, saya pesen. Nah, jadi yang kita follow up abis telepon database, sekarang kita follow up data yang ada di handphone. Nah, nanti data yang di handphone ini lumayan juga, kita tinggal tawarin aja produk kita tuh yang ada bonusnya. Jadi kita tawarin ke customer kita, Bu beli produk ini ya Bu, gini-gini. Kalau ibunya mau, udah pasti kalian dapat bonus hariannya. Gitu aja sampai kita mau pulang. Jadi kita jualan sambil nawarin. Hal yang aku sukain itu jadi telemarketer pertama pastinya kenalan di customer ya gitu. Terus kedua itu bonusnya yang aku suka. Hal yang gak aku suka yang jadi telemarketer itu kadang aku pernah ngangkat telepon ya kan, terus aku telepon customernya langsung nyetus, oh enggak Mbak, enggak minat gitu kan. Padahal aku lihat historinya ya, dia tuh padahal anaknya semuanya pakai produk itu atau keluarganya pakai produk itu. Tapi aku selalu berusaha nelpon gitu, oh mungkin ibu ini lagi sibuk, mungkin lain waktu aku coba telepon lagi. Tapi terus aja tapi tetap ditolak. Tapi itu nggak bikin aku patah semangat sih, coba telepon yang lain, pasti ada customer lain yang mau ngangkat telepon kita. Itu sih pekerjaan yang berat menurut aku enggak ya, karena kita hanya kerja di dalam kantor, kita cuma ngangkat telepon aja ya kan biasanya kan kalau maaf ya di luar yang SPG itu kan kita mesti berdiri, berjalan, samperin, permisi Bu, seperti itu. Kalau ini kita enggak, sangat enak banget karena
karena hanya dengan ngangkat telepon aja kita tawarin, kita sama aja kayak kita ketemu ke customer, jadi kita senyum juga di telepon gitu. Ya enaknya gitu aja, kerjanya lebih santai gitu, tapi menjanjikan untuk mengejar bonusnya. Telemarketing yang aku kerjakan saat ini sih positif ya, karena yang aku kerjakan saat ini kebanyakan sangat membantu banget customer aku gitu. Karena customer aku banyak bilang, makasih ya Mbak, karena saran Mbak nih aku jadi misalkan nih produk kecantikan yang aku tawarin. Ya maaf ya, ibunya mukanya katanya sih kusam, berminyak. Aku tawarin produknya, kata dia kenapa sih Mbak, nggak dari kemarin aja ngasih tahu akunya. Itu sih, jadi menurut aku telemarketing di sini tuh positif banget gitu, nggak ada negatifnya karena membantu banget buat mereka. Skill itu yang harus kita ketahui ya. Pertama kita harus tahu produknya nih. Jadi produk apa yang mau kita tawarkan ke customer. Jadi skillnya pertama nih, kita mau nawarin produk ini. Nah ini produknya misalkan untuk dewasa gitu. Ternyata yang beli ini ibu-ibu mau beli produk buat anaknya gitu. Tapi sasaran kita ini karena kan ibunya tadinya intinya mau beli produk untuk anaknya. Kita tawarin aja ke ibunya, kali aja ibunya mau. Jadi kita pikir dulu nih, apa yang mau kita jual ya kan, itu skill kita. Jadi kita harus tahu produknya. Kalau kita udah tahu produknya apa, kita langsung tembak aja ke ibunya. Kalau udah tahu, ibunya tertarik, pasti mau beli. Kalau customer yang aku sukain itu, pertama pastinya dia duitnya banyak dan dia nggak banyak komen. Tinggal kita tawarin, Pak, Bu, pakai produk ini ya Bu, bagus loh Bu, kita jelasin dulu nih manfaatnya, terus dia langsung oke, itu seneng banget. Apalagi yang udah orangnya ramah, duitnya banyak ya kan, itu aku seneng banget deh dapat customer yang seperti itu dibandingin customer yang, tapi nggak masalah sih walaupun ada customer yang nanya-nanya, intinya dia nanya dulu, berarti dia punya pikiran nih, nanti kalau punya duit gue beli gitu. Jadi nggak apa-apa, kita jelasin aja produk kita yang bagus-bagus gitu, emang bagus sih produknya. Dari judulnya aja telemarketing, jualan ya, pastinya punya target. Nah terus kalau dibilang targetnya apa, berapa gitu, ya sesuai dengan yang ditentukan perusahaan. Jadi kalau misalkan kita jualnya ternyata melebihi target, itu bonusnya lebih lagi yang didapat. Kalau menurut aku sih menjanjikan ya, karena gaji sebulan aja aku sih alhamdulillah ya bisa apa yang pengen aku beli itu kebeli gitu. Jadi dari perusahaan itu kalau misalkan kita bisa menjualkan produk ini 10 botol misalkan ya kan, kita bisa dapat produk itu juga gitu. Jadi itu dia seminggu sekali. Jadi kalau misalkan kita jual produknya ini dalam seminggu 10, kita bisa dapat free-nya 1 gitu. Jadi bisa kita minum nih free-nya ini atau bisa kita jual lagi ke customer. Minimal pendapatannya itu sekitar 7 atau 8 ya, itu udah minimal banget. Baru pertama masuk aku dapatnya segitu. Nah kalau udah pas kesini-sini itu aku dapatnya bisa 11-an ya, atau bisa pokoknya tergantung kita nih target apa yang kita kejar. Tapi bonus bulanannya kita dapat. Terus ada juga nih bonus yang dicapai dikejar 2 bulan, 3 bulan, itu kayak misalkan jalan-jalan, terus kayak emas ya 10 gram itu udah pasti dapat. Kalau buat temen-temen nih yang pengen banget kerja jadi telemarketer, udah buruan ngelamar kerja aja. Soalnya pertama selain gaji yang kita terima, kita tuh ada bonus. Nah selain bonus bulanan ya, harian juga ada, mingguan juga ada, malah ada yang dikejar target loh. Ada yang 2 bulan didapat, ada yang 3 bulan didapat. Pokoknya itu menjanjikan banget deh kalau kerja jadi telemarketer. Kalau tipsnya pertama kalian tuh harus berbicara ya, itu apa adanya, jangan dilebih-lebihin gitu. Nah terus yang kedua, kalian harus bisa menarik hatinya customer kita gitu. Kayak gimana ya, kayak temenan aja gitu sama customer, jadi enak nawarinnya. Itu aja sih, jadi ambil hatinya customer kita. Kalau dia curhat dulu nih awalnya nggak apa-apa, karena emang pendekatannya seperti itu gitu. Dan ketiga, apa produk yang mau kita tawarin, kita harus hafalin dulu gitu. Maksudnya tahu produknya itu untuk apa gitu. Jadi jangan sampai kita salah ngasih produk. Cantik dan berpenghasilan menarik. Workers mau kan jadi seperti Faros? Jika kalian tertarik, tonton terus konten-konten dari Workerspedia yang selalu memberikan informasi tentang lowongan kerja dari pekerjaan telemarketing. Saat ini, daerah-daerah yang membutuhkan tenaga telemarketing yaitu wilayah Jabodetabek. Jadi jangan lupa
Kirimkan CV kamu ke email kami yaitu hrswapro@gmail.com. Sekali lagi nih, Workerspedia selalu mengingatkan kamu untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Workerspedia supaya kamu selalu update tentang dunia pekerjaan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @workerspedia dan Facebook kita di @workerspedia juga ya. Oke, sampai bertemu di konten Workerspedia selanjutnya. Jangan lupa Workerspedia, channelnya para pencari kerja. Beruang beli minyak, malah ketemu sama kepiting. Mau punya uang banyak, buruan jadi telemarketing.